Nah, Loli, ini pesan aku ya buat kamu. Nanti ketika Nikita Mirzani udah nggak ada lagi di dunia ini, kamu jangan kangen sama omelannya dia, jangan kangen. Kamu jangan kangen sama cerewetnya dia buat ngelarang kamu ketemu dengan siapapun, kamu jangan kangen. Udah nggak ada lagi yang nge-backup kamu. Udah nggak ada lagi sosok ibu yang bakal melindungi kamu. Udah nggak ada lagi sosok ibu yang selalu ngawatirin kamu. Keadaan kamu kayak mana? Udah nggak ada lagi. Jangan kangen. Emang gua rasa masih Loli kayaknya emang udah gangguan dah itu. Otaknya emang bener-bener kagak ada angka pikirannya. Masa bisa-bisanya dia bilang jangan pernah takut sama orang tua hanya karena dia ngelahirin kita. Aduh, gak habis pikir emang ya. Itu bocah keluar dari lubang batu apa lubang apa ya? Bisa gitu pikiran kayak gitu. Kata dia hidup tanpa orang tua, tanpa seorang ibu itu enak kali ya. Belum dia ngerasain yang namanya tinggal sama orang tua. Udah meninggal sama dia anaknya kita Mirjani, tinggal ongkang-ongkang kaki, ya duit bakalan banyak ngalir. Orang bakat namanya ngerasain susah sumbel, nyari duit, nyari receh. Ini udah bener-bener malah bela-belain model lanang kayak si Padel. Ya emang pikiran anak engkak tuh bocah. Metode paling efektif mendidik anak itu menurut saya sih lebih ke figur daripada ke perintah-perintah, larangan-larangan, tekanan-tekanan. Kenapa? Karena begini, orang nih, contohnya ya, K-popers, mereka itu punya figur, ya kan, punya idola, begitu loh. Nah, itu tanpa harus diperintah, tanpa harus dilarang, mereka tuh mengikutin apa yang dilakukan oleh figurnya, oleh idolanya, tanpa harus diperintah, tanpa harus dilarang. Mereka mengikutin begitu aja. Nah, begitu pula dengan metode mendidik anak. Kalau orang tua memposisikan dirinya sebagai idola anaknya, itu si orang tua dengan mudahnya memberikan satu arahan, memberikan satu perintah, memberikan satu larangan. Karena idola mereka itu orang tuanya. Begitu loh. Menjadi figur yang baik, contoh yang baik, memberikan contoh itu jauh lebih baik, jauh lebih efektif daripada kamu menjadi orang tua yang memerintah ini, memerintah itu, melarang ini dan melarang itu. Karena secara psikologis manusia itu semakin dilarang, semakin dia penasaran untuk mencoba larangan itu, untuk melanggar larangan itu. Percaya nggak percaya, tapi demikianlah faktanya. Istri Rasman Arif Nasution sayangkan sikap arogan Nikita Mirzani. Perlu diperiksa kejiwaannya. Istri pengacara Rasman Arif Nasution, Ade Suryani, mengungkap kekesalannya terhadap artis Nikita Mirzani. Ade Suryani menyayangkan sikap arogan dari Nikita Mirzani saat insiden Loli kabur dari safe house atau rumah aman. Pasalnya, Nikita Mirzani disebut malah marah-marah hingga menantang Rasman Nasution saat bertemu saat itu. Padahal, kata Ade Suryani, suami tersebut sudah berbicara baik-baik dengan sang artis. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini. Tapi kan kalian juga Loli, selalu aja ada gebrakan lu ya. Tahun kemarin lu bikin heboh ya se-Indonesia karena lu tuh dijemput paksa di apartemen terus teriak-teriak kayak orang gila. Terus tahun ini lo bikin lagi gebrakan, lo kabur dari rumah aman. Habis itu lo kasih keluar statement untuk anak-anak jangan pernah mau takut sama orang tua. Itu kenapa sih? Kayak masalah lo tuh kayak nggak pernah habis gitu loh. Nih ya Loli ya, biar lo tahu ya. Jadi seorang ibu dan juga apalagi seorang single parent itu nggak gampang loh Loli untuk ngurusin anak ya, apalagi anak perempuan. Aku seorang ibu ya dan juga punya dua anak perempuan, memang masih balita ya, masih kecil. Tapi ya aku harap banget ya anak-anak aku tuh nggak modelan gila kayak kau gitu ya.
kamu tahu nggak Loli, jadi seorang ibu apalagi single parent itu berat banget ya. Aku dulu ya lahiran anak aku tuh sumpah demi apapun aku tuh kayak pengen mati aja ya, hanya untuk melahirkan seorang anak ya. Itu tuh ya Tuhan, perjuangannya itu bukan main-main loh Loli. Dan ya semua orang itu pernah nakal ya, semua orang itu pernah nakal, bahkan gue juga dulu tuh nakal ya, nakal banget ya. Gue juga pernah ada di posisi lo, cuman gue tuh nggak kayak orang gila sampai kabur-kaburan. Oke, fix, gue kabur-kaburan juga ya, gue kabur-kaburan juga karena ya menurut gue dulu tuh kayak kehidupan gue tuh terlalu terkekang. Di saat teman-teman gue tuh boleh main, boleh kesana kesini, tapi gue tuh kayak agak tertekan gitu kan. Gue pernah ngerasain kok kayak lo gitu ya kan, mau kemana-mana harus izin dulu, tapi kadang diizinin kadang juga enggak. Oke, gue juga pernah banget. Apalagi ya di saat itu tuh ya, di saat gue kabur-kaburan itu gue nggak punya cowok ya, gue bener-bener nggak punya cowok. Gue kaburnya ke rumah teman gue sampai gue juga dijemput ya. Itu seriusan, itu beneran terjadi sama gue. Cuman yang membedakan di sini adalah itu tergantung dari diri kita sendiri ya. Kalau aku lihat-lihat dari Loli ini ya kan, ya ini menurut aku ya, menurut gua teh ya, si Loli itu kayak gampang kehasut gak sih? Coba deh lihat aja tuh dari masalah-masalah awal dia yang sama Tante Niki ya, itu kan dia kayak gampang terhasut banget gak sih? Jadi intinya nih ya Loli ya, intinya lo tuh belum pernah ngerasain yang namanya jadi seorang ibu ya. Nah kata gue teh ya, lo buruan nikah sama Fadel ya kan, terus coba lu jalanin kehidupan rumah tangga. Sayang, kehidupan rumah tangga itu tidak seindah yang kamu bayangkan ya. Coba deh ya, lu nikah sama Fadel ya, terus lu jalanin tuh kehidupan rumah tangga ya, apalagi lu ada anak. Nah anaknya perempuan, nah di situ baru lo bisa ngerasain apa yang mama lo tuh rasain ya. Karena kalau ngomong panjang-panjang juga kayak gak bakalan habis gitu loh kalau tentang masalah Loli nih. Kata gue lu nikah ya, kata gue lu nikah sama Fadel ya, biar lu tahu. Yang kedua, seharusnya pada malam si Loli kabur, padahal Bang Rasman juga udah bilang, Niki, lu nggak rindu sama anak lu. Bang Rasman ngomong seperti itu. Tapi dia malah ngamuk-ngamuk gak jelas, ungkap Ade Suryani, istri muda Rasman Arif Nasution. Atas sikap yang ditunjukkan Nikita Mirzani, Ade pun menilai bahwa kejiwaan Nikita Mirzani bermasalah hingga perlu menjalani pemeriksaan. Saya rasa nih orang mesti diperiksa juga kejiwaannya, ucap Ade, istri muda Rasman Arif Nasution. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Masih seputar Loli, kitanya abis pikir ya Loli. Kenapa mama itu gagah, kaya, terkenal, da power. Ngana itu waktu kalian lihat sampai video masih hidup dengan mama glowing, manis-manis. Ngana pepa itu waktu itu ngapai mantan dulu tuh olah ramlan pe anak itu pe gagah. Ini cuma demi bilang seorang markalakuan rupa seekor. Apa kok Loli yang bikin ngana tergantung patah mati pak ini berandal ini. DP Karibo, atau DP Karang Gigi, atau tuh DP Dubi-Dubi. Tuhan, ngana kalau kita pe anak sungguh mati Loli. Jangan bilang kita ngana kalau kita ya saya botak ngapain rambut tuh dia ya mati pak laki-laki model begitu. Tuh. Yang terakhir, pada kesempatan itu Rasman juga mengaku setuju Nikita Mirzani menjalani pemeriksaan kejiwaannya. Jadi saya mikir ya, setelah melihat tidak stabilnya cara berpikir seorang Nikita Mirzani dan juga seorang aktris, saya kira kita semua mendorong untuk dia tes psikologinya, timpal Rasman Arif Nasution. Lantas Rasman menduga Nikita selama ini mengidap penyakit bipolar atau gangguan psikologis yang berkaitan dengan perubahan mood. Bahkan Rasman pun teringat dirinya pernah mendapat informasi dari teman dekat Nikita soal penyakit bipolar yang diduga dialami sang artis. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian?
Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.